Betah, Mas. Betah, Mas. Apik iki, apik. Betahnya tapi lahir batin kan ini, enggak cuma Lahir batin. Kenapa sekolah awal bulan langsung ngomong, ngono kan kita Iya, enak ya. enak ya, golek gantine gampang. Kayak kedai kopi apa segala macem. Tapi diselipin bir. Tetep ora alkohol ra keteng 5%. Kalau kata orang kan bilang kerja itu pakai hati. Tapi kalau saya cintai pekerjaan dulu baru pakai hati, Mas. Cocok. Setuju Bener aku. Bener. Apabila yang galau gabut ya biar dia refresh lagi. Iya. Walaupun keluar galau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mas Bagus, kali ini kedatangan sahabat Mas Bagus. Dia salah satu penggiat ataupun bekerja di dunia malam dengan cerita yang sangat menarik. Perkenalkan Mas Rahmat. Halo Mas Bagus. Ya, Mas. Salam. Mas Rahmat asli dari mana, Mas Rahmat? Aku asli Jakarta, Mas. Jakarta. Jakarta. Oh, sebelum terjun terlalu dalam dengan pertanyaan, nama asli Mas Rahmat siapa? Rahmat Ramadan. Rahmat Ramadan. Wah, Islami banget ya. Iya. Lahir di bulan puasa. Oh, pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Oke. Berarti dari dulu dari Jakarta sudah bergelut di dunia malam atau gimana ceritanya, Mas Rahmat, kalau boleh tahu? Awal mulanya? Awal mulanya itu saya lulus di tahun 2006. Oke. Lulus sekolah SMA. Ya, dulunya sempat mencoba daftar polisi. Oh, polisi. Ya, jadi pas awal-awal lulus itu saya sempat kerja yang mana dulu pernah ada namanya wartel ya, Mas ya. Oh, wartel telepon. Wartel Oh, telepon. kotak-kotak gitu. Iya. Oke. Itu ya kurang lebih hampir sekitar 3 sampai 4 bulan lah. Dari situ saya coba melamar di seleksi polisi. Kepolisian. Pertama gagal. Akhirnya saya diajak teman buat Itu tahun berapa, Mas? Maaf. Pas seleksi polisi itu? 2007. Oh, berarti selang setahun setelah lulus SMA? Iya. Oke. 2007. Nah, itu yang pertama gagal, terus diajak teman kerja namanya part time. Oh, part time. Freelance? Freelance. Oke. Kayak cowok panggilan gitu ya. Cowok panggilan. Setiap ada event ditelepon, Itu di yang namanya di Mall Mangga 2. Oh, Mangga 2. Mangga 2 ya, itu di salah satu tempat entertain juga. Oh, berarti itu jatuhnya freelance atau IO, Mas? Ada wadahnya gitu atau gimana? Saya freelance, Mas. Oh. Jadi gathering atau nikahan ditelepon, saya datang kayak gitu. Tapi ada timnya di situ? Oh, nggak ada. Belum? Tapi di bar juga sama waktu itu. Oh, oke. Dari Terus? situ biasalah panggil cuma buat nyuci-cuci gelas doang. Oh, awalnya. Awal dari cuci gelas di dalam bar. Nah, dari situ saya mulai ada niatan tertarik nih di dunia bar nih. Oke. Terus? Seperti itu. Dan cuci gelas, apa segala Tapi dari perjalanan awal 2007 di freelance itu, mulai kapan Mas Rahmat untuk memutuskan bahwa aku pengen belajar nih di dunia bar ataupun di manajemen entertainment di dunia malam dalam tanda kutip? itu pas di bulan saya masuk mulai aktif di freelance itu dari Januari 2007. Oke. Awal tahun banget diajak temen. Berapa tahun itu freelance? Kurang lebih hampir 11 bulan. Oke, belum nyampe setahun ya? Belum nyampe setahun. Terus habis itu? Nah, habis itu ada temen juga nawarin nih ada kerjaan di salah satu hotel yang di daerah deket Ancol. Raja ke Ancol. Ya, nah dari situ saya baru masuk namanya Daily Worker. Oh, daily worker. Itu di bar juga sama. Oh, masih satu frekuensi di dunia perbaran ya. Perbaran. Sempat fokus Mas di bar itu. Sempat. Apa kan di bar itu banyak tuh Mas, spesifikasi kayak bikin koktail. Iya. Ya, itu Mas sempat belajar. Sempat. Sama Saya dari awal juggling apa? Iya, juggling. Oh, sempat belajar juga di mana? Sempat Mas belajar. Apa cuman sharing sama temen sama-sama bar di situ atau sempat emang benar produce untuk belajar tentang minuman-minuman itu? Awal saya masuk pas langsung terjun di dunia bar itu saya fokusin di tepatnya itu di November 2007. Saya itu yang masuk
entertain di situ. Nah dari situ saya mulai bergelut di situ, saya fokusin. Akhirnya sambil ada sela juga, saya ikut daftar polisi kedua kalinya. Oh sempat Sempat daftar lagi. Oke. Untuk yang kedua kalinya itu gagal lagi. Nah dari situ juga saya sempat ada tawaran yang dari pemerintah juga tuh ikut sertifikasi bartender. Oh. Nah saya ikut situ. Oh. Basic saya di bar maksudnya. Oh, basicnya di bar. Di bar. Oke, tapi salut loh Mas dengan perjalanan Mas Rahmat yang sudah pernah gagal di kepolisian, terus mencoba di dunia entertainment, terus balik lagi sempat gagal. Berarti sudah 2 kali itu cukup ya? Belum, masih ada 1 kali lagi mas. Itu di 2008 mau ke 2009. Daftar lagi Polisi yang ketiga kali. gagal juga. Gagal lagi. Faktornya apa Mas kalau boleh tahu? Mungkin yang pertama itu saya di akademik, Oke. yang kedua kesehatan, yang ketiga kesehatan. Oke. Sampai 3 kali gagal. Masih ada sisa waktu 1 tahun lagi. Saya pikirkan ya udahlah, saya kerja di sini Fokus aja. ya, Mas, ya? Fokus aja. Kalau Mas Rahmat sendiri itu berapa berkeluarga Mas? Maksudnya berapa punya kakak atau adik? Saya dari anak kedua dari 5 bersaudara. Ya, berarti masih punya kakak sama adiknya 3 ya? 3 saya. Oke. Kalau dari pekerjaan Mas Rahmat, kenapa Mas Rahmat memilih dunia malam? Apa yang menjadi daya tarik dari Mas Rahmat? Menjadi daya tarik ya? Asik aja gitu mas, kerja di dunia malam. Dulu sempet ya ada yang namanya pro dan kontra sama orang tua kan. Tetapi ya alhasil saya jelasin, toh juga nyari duit di mana aja bisa. Betul. Rezeki nggak ada yang tahu dapetnya dari mana. Alhasil ya udah, akhirnya orang tua juga dukung. Oh, pertama kali terjun di 2007 itu berarti ya? Iya. Yang jadi freelance itu. Benar. Sempat ada pro kontra karena kan aku melihat secara pribadi gini Mas, dunia malam itu selalu menjadi figur pihak yang disalahkan. Ya toh? Untuk Mas. semua apapun deh. Yang aku lihat mulai dari perihal kasus 2019 Covid. Padahal kalau bilang berinteraksi itu kan nggak cuma dunia malam. Di pasar juga, di mall dan lain-lain hal lah gitu. Makanya saya tuh bingung. Kayak Mas Rahmat sudah lama di dunia malam dan kenapa kok bisa memilih itu? Tapi kalau alasan seperti itu kan berarti ke passion. Passion bener. Ya kan tahu? Dengan Mas Rahmat menjelaskan ke orang tua, respon beliau gimana Mas? Awalnya respon orang tua. Ya awalnya sih. Apa nggak ada yang lain apa gitu? Ya seperti itu Mas Bagus. Seperti itu. Ya. Cobalah cari tempat kerja yang lain, yang setidaknya yang jauh dari alkohol apa segala macam seperti itu. Tapi ya gimana, saya tekunin dulu aja, nyari kerja kan nggak segampang. Nggak segampang, betul. Membalikan telapak tangan. Betul. Dan semua pekerjaan kembali ke orangnya Mas. Benar Mas. Gitu. Setelah dapat restu dari orang tua, klub mana ataupun tempat mana awal mula Mas Rahmat bekerja? Yang pertama itu yang jadi part-timer itu. Jadi setelah itu, setelah dari itu, part-timer. yang kedua itu yang deket Ancol. Apa itu hotel itu? Hotel itu. Berapa tahun Mas? Saya kurang lebih di situ 3 tahun. Sempet di rolling ke apa namanya cabangnya. Habis itu saya resign. Habis itu pindah ke hotel Pure. 2014 balik lagi ke tempat sebelumnya sampai 2016. Oke. 2016 resign. Oh 2015 resign. Dari hotel itu. Dari tempat sebelumnya Pak? Dari tempat sebelumnya. Oke. Di hotel yang tepatnya di Jalan Cenongan situ. Cenongan. Resign dari hotel itu 2014 balik lagi. Oh, berarti berapa tahun di Jakarta di dunia malam, Mas? Kurang lebih hampir 14 tahunan, Mas. 14 tahun ya? Lama banget loh Mas itu. Iya. 14 tahun. Ya. Terus habis itu dari Jakarta stay untuk bekerja di Jakarta terus apa pindah ke kota lain, Mas? Pernah sempat setelah 2016 resign itu 2017 sampai ke 2018 itu setting tempat di Tegal. Setting tempat di Tegal. Setting tempat di Tegal. Itu satu tim apa Mas Rahmat sendiri? Kebetulan saya diajak sama tim. Oh, sama tim untuk setting tempat. Iya. Itu apa Mas? Maaf, kafe atau karaoke
Karaoke and lounge. Karaoke. Karaoke and lounge. Bisa emang dari bar terus ke karaoke gitu. Apakah manajemennya sama? Kita building tim sama building tim dari manajemen nol ya? Dari nol. Oh, oke. Dari Jakarta yang berangkat kurang lebih itu satu timnya itu yang utamanya, yang intinya itu ada 4 sampai 5 orang. Berarti sama Mas Rahmat 5. 5. Ada kendala nggak, Mas? Ya kendala mah pasti ada, Mas. Ya, kan Mas Rahmat terbiasa ikut building yang sudah jadi, terus tiba-tiba meng-create dari nol. Apa kira-kira kendala dan solusinya itu bagaimana, Mas? Itu barangkali kan buat contoh teman-teman di luar sana untuk membuat start dunia malam dari awal gitu loh. Yang pertama sih SDM sih, Mas. SDM ya. Iya. Terus yang kedua marketnya. Kita harus pintar-pintar melihat market juga. Percuma juga kita buka buang duit banyak, tapi marketnya nggak ada, percuma nggak jelas, sama juga bohong. Berarti dalam satu perusahaan itu, dalam usaha itu, berarti yang difokusin SDM. SDM. Itu SDM lebih ke knowledge SDM apa pemberdayaan SDM? Knowledge. Knowledge ya? Sama kalau dari awal sih nggak terlalu sulit ya, kayak nyari orang sih. Kita tinggal buka lowongan segala macam, banyak orang datang, tapi kita ngebangun timnya ini nih. Yang susah ya? Yang agak susah. Pasti ada like and dislike-nya, Mas. Benar. Mensikapinya gimana, Mas? Untuk menanggulangi orang-orang. Kadang-kadang orang kan dinasehatin ada yang, enggak, aku nggak kayak gitu, gitu kan? Iya, benar. Benar kan? Itu gimana mensikapinya, Mas? Karena kan, ya kita nggak sabar cuman pada satu orang kan. Harus semuanya juga bisa legowo. Benar. Gitu. Kalau Mas Rahmat sendiri menyikapi orang seperti itu tuh masih ada dikasih waktu untuk mencoba, untuk gabung dengan manajemen, ataukah langsung, udah kamu nggak cocok deh? Kalau saya pribadi, saya panggil dulu nih. Saya panggil, saya ngomong berdua, kira-kira kurang lebih kenapa dan bisa gitu kenapa? Oh, ada faktornya. Ada faktornya. Oke. Mungkin dari tatap muka bisa langsung dia Tahu cerita gesturnya lah ya. kayak gitu kan. Mungkin urusan rumahnya Ya. atau apa gitu ya. Kedua kali nggak bisa, ketiga kali nggak bisa, buang. Oh. Berarti kan emang dari tipikal dari orangnya itu Nggak bisa diperbaikin lah ya. Oke, itu sampai jadi karaoke-nya berapa tahun, Mas, kerja di situ? Saya kurang lebih 1,5 tahun, Mas. 1 tahun. Terus habis 1 tahun dari Tegal, Dari Tegal sempet setting juga tempat lagi di Harmoni. oh Harmoni. Apa itu? Daerah Harmoni Lounge. situ, lounge karaoke juga. Ya, akan tetapi sama satu tim itu juga sempet ya ada gesekan apa segala macam, sempet nganggur. Oh, dari Harmoni, tapi belum sempat jadi setnya itu. Sudah jadi. Jadi, Udah nge-building tim lagi yang baru. oh enggak yang dengan tim yang Tegal berarti? Sama. Oh, sama yang Tegal? Tapi dengan SDM yang berbeda. Oh, SDM yang berbeda. Oke. Jadi dalam satu timnya Mas Rahmat itu ada beberapa divisi ya? Ada. Kalau Mas Rahmat sendiri divisi apa dari satu tim itu? Aku kebetulan di food and beverage, F&B ya? F&B. Apa aja sih, Mas, divisinya kalau boleh tahu dalam meng-create sebuah usaha dunia malam itu? Ya kayak contoh kayak karaoke lounge itu. Ya yang pertama ada server, kitchen, terus soundman, lighting segala macam, bar, terus dari adminnya juga, finance-nya, SR-nya. Wah, kayak Oke, Mas. tak kira Siti Oh alah, aku pikir yang ada dalam pikiranku tuh orang punya uang, terus dia punya tim sendiri menunjuk orang untuk dia ngobrol bareng membikin satu set. Ternyata setnya tuh dari luar dia hire sama si owner ini. Iya. Si owner nggak ada timnya berarti. Nggak ada. Ibaratnya ini, contoh Mas Bagus owner nih, kasih ke saya ini, saya ada duit 2T contoh. Saya mau bikin bangun ini ya, dari saya sebagai ibarat kayak konsultan seperti itu, saya nyari tim. Oke. Kita hire pertama HR, terus finance segala macam, purchasing. Nah, dari situ baru godok dulu semua SOP-nya segala macam, sudah di-approval sama Mas Bagus sendiri. Ya kita cari tim baru. Cari tim buat bekerja. Iya. Berarti di luar tim inti. Di luar tim inti. Oke. Setelah menemukan orang untuk bekerja, Mas, ya kan? Kan banyak nih, Mas, orang di luaran sana tuh memandang bahwa dunia malam itu negatif. Bener. Ya kan? Aku sendiri sebagai orang lama tuh sampai sekarang kemarin
sempat ngobrol juga di salah satu penggiat juga bahwa dunia malam itu kan sebenarnya sama dengan dunia siang. Mereka cuma menyediakan tempat, ya kan? Untuk detailnya kan kembali ke orangnya itu. Benar, Mas. Kalau menurut Mas Rahmat ya dengan pengalaman yang ada dan mungkin pengalamannya banyak. Ya kalau saya pribadi sih emang udah nggak menutup kemungkinan ya, Mas. Kerja di dunia malam itu dicapnya negatif. Gitu. Tapi banyak juga senior-senior saya yang dulu-dulu kerja di dunia malam ini banyak yang menghasilkan juga. Oke. Ya mungkin dinilai negatifnya itu ya kita bersentuhan dengan alkohol langsung segala macam. Ya. Tapi kan balik lagi ke diri kitanya itu menyikapinya seperti apa. Betul. Karena mungkin sekarang orang memandangnya kulit luarnya aja ya, Mas. Bener, Ya. Mas. Toh juga kalaupun kita minum alkohol kan yang mau kita, bukan orang lain ya kan. Jadi kalau mabuk kan urusan sendiri sebenarnya. Gitu. Tapi ya susah. Padahal juga sama-sama bekerja loh. Dengan orang umum tuh sama. Tapi kenapa sudut pandangnya berbeda? Terus habis itu nge-create di Harmoni sempat nganggur berapa tahun, berapa bulan? Sempat nganggur 5 bulan. Habis itu saya kerja di Pantai Indah Kapuk. Itu cuma dapat 1 bulan. Kok cepet banget, Mas? Iya, cuma dapat 1 bulan. Akhirnya dapat masuk ke yang sekarang ini. Oke. Langsung di Jogja apa kemana dulu? Ke kota? Saya di Jakarta dulu. Oh, Jakarta. Habis Jakarta? Jakarta masuk itu di kurang lebih di bulan November 2019. Nah, dari situ pertama saya tetap di bar. Oke. Ada yang namanya downgrade-nya segala macam. Ya nggak apa-apa lah. Nama juga hidup ya, Mas. Nah, hidup fluktuatif. Dan alhamdulillah ya nggak sampai setahunan dipercaya untuk handle outlet. Maksudnya handle outlet itu maaf Mas, lebih mendetail apa? Ke operasional langsung Operasional. semua. Berarti Mas supervisor bukan ya berarti? Bukan, Mas. Manajer ya? Manajer outlet Oke, manajer outlet di Jakarta. di Jakarta. Oke, berapa tahun itu? Itu sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini? Waduh, suwi ya. Iya, alhamdulillah, Mas. Betah Mas. Betah, Mas. Apa ya? Betahnya tapi lahir batin kan ini, enggak cuma Lahir batin. Kalau ini Mas, kalau dunia malam itu kan apa? Ada pasti di setiap perbuatan ataupun bisnis kan ada dua sisi negatif dan positif. Bener. Kalau Mas Rahmat sendiri menyikapi, menurut Mas Rahmat sisi negatif dari pekerjaan dunia malam itu apa sih Mas? Sisi negatif. Nah, negatifnya dulu. Sisi negatifnya mungkin dinilai lo kerja dari malam sampai pagi ngapain sih? Oke. Ya kan, negatifnya berkecimpung mungkin tanda kutip narkoba lah, apa alkohol lah, mabok-mabokan lah, kayak gitu Mas. Tapi dengan ini masih sisi negatif Mas ya. Dengan kerja dunia malam, seumpama dalam perjalanan hidup Mas Rahmat atau siapapun orang mendekati atau dekat dengan seseorang lawan jenis, dengan kita bekerja dunia malam itu mempengaruhi pandangan sisi orang tua enggak? Ini pengalaman pribadi saya Mas. Pengalaman pribadi saya juga sempet Mas. Iya gimana Mas? Sempet ya waktu itu sih pernah ada. Saya dekat lah sama salah satu teman SMP. Teman lama berarti ya? Ya udah deket ya. Akhirnya orang tua ngapain sih sama dia kerjanya di dunia malam. Nah terus juga dia juga kayak komplain gitu nanti Si wanitanya. kalau kita nikah segala macam ntar pakai duit haram. Tuh duit haram dari mana? Saya bilang. Kok bisa ngomong Ya duit nggak haram? tahu ya mungkin. Iya. Analisa orang berbeda. Analisa berbeda orang beda. Kamu dapatnya gajinya pakai jual alkohol segala macam. Tapi maaf Mas, aku ikut campur urusan Mas Rahmat. Dalam proses sampai si wanita tersebut bilang seperti itu dalam berapa lama? Kenapa nggak dibahas dari awal kalau udah tahu? Gitu kan? Aku baru jalan itu 6 atau 9 bulan ya Mas. Oke. Baru dia ngomong. 6-9 bulan ini suwi loh Mas. Iya. Kenapa awal bulan langsung ngomong, ngono kan kita Iya, enak ya. Enak ya. Golek gantinya gampang. Iya kan? Kadang-kadang aku juga kayak gitu. Ya mungkin orang tua itu kan pengennya dimanapun orang tua kan punya gambaran anaknya bisa hidup normal, netral. Benar, Mas. Itu kan normatif. Tapi kembali lagi si anak itu kan mencari dan membawa dirinya tuh Mas. Benar. Aku tuh kurang sepaham aja juga karena pekerjaan disamakan dengan pola pikir serta penghasilan. Iya. Apalagi sampai ada kalimat
haram. Aduh, sedih aku. Padahal Mas Rahmat kerjanya tenanan, ibarat kata ya kan. Orang tua aja sampai bisa dilunakin, bisa berpikir positif dari pekerjaan Mas Rahmat. Maka malah orang itu nggak bisa. Mungkin yang ditakuti nanti dianya kerja pagi, saya tidur. Dianya pulang, saya berangkat. Nggak ada Nggak ada waktu. komunikasi. Oh, mungkin resiko kayak gitu. Resiko, Mas. Benar. Resiko. Terus berarti akhirnya selesai. Selesai. Benar. Terus sisi positifnya, Mas? Sisi positifnya, saya happy kerja di sini, Mas. Happy. Karena kalau kerja sesuai Happy dengan karena situasi apa? Ini aku banget. ya ini aku banget. Oke. Kerja kalau nggak sesuai dengan passion kan juga percuma. Berarti pekerjaan itu sama dengan nyaman dulu. Nyaman dulu. Tapi kalau kata orang kan bilang kerja itu pakai hati. Tapi kalau saya cintai pekerjaan dulu baru pakai hati, Mas. Cocok. Setuju aku. Bener. Apapun pekerjaannya tetap harus kita berusaha mengerti dulu. Bener. Ya kan? Baru kita tahu kapabilitas kita, baru kita pakai hati. Benar. Kalau nggak apa-apa pakai hati, nanti sakit hati dia keluar. Baper ya. Kalau dalam prosesnya Mas Rahmat bekerja, gimana caranya agar Mas Rahmat secara pribadi bisa menjaga diri, di mana pekerjaan dunia malam itu kan risikonya banyak. Benar, Mas. Gitu, mulai dari kesehatan, mental pun ya kan, pasti kan gitu. Gimana Mas caranya menjaga? Ya kalau menjaga sih balik lagi ke kitanya masing-masing, Mas. Ya gimana bisa kalau misalkan kita udah tahu mana baik dan buruknya, otomatis ya kita jaga pola makan apa segala macam, olahraga segala macam. Itu kan juga kita nggak selamanya kerja dunia malam ini. Betul. Pasti ada waktunya. Oke. Nah, yang makanya sekarang ini ya menjaganya ya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau dari Mas Rahmat sendiri mau sampai kapan Mas kerja dunia malam? Kalau boleh tahu. Kalau saya dengan di umur sekarang ini Usia berapa tuh Mas? Maaf kelahiran berapa tuh? aku 88, Mas. Oh iya. Di usia yang beranjak 35 tahun ini, Oke. ya mungkin saya tuh berpikir udah sempet bengong ngelamun, gue sampai kapan nih kerja seperti ini nih kan. Ya minim paling lama itu 3-4 tahun lagi. 3-4 tahun. Berarti 39 ya. Itu Udah nikah, udah punya usaha. amin. Amin. 4 tahun lagi lama lah. Ya tak? Kalau gini Mas, kalau aku tanya di luar dunia malam, dalam pikiran Mas Rahmat pengen kerja, punya usaha apa sih? Dalam artian dengan pengalaman dunia malam yang tahu gestur orang, karakter orang gini, terus tahu mekanisme manajemen, pengen kerja apa yang dimana lama-lama kan capek kan Mas? Benar. Orang kerja kayak gitu, minum, pengen kerja apa? Usaha atau usaha apa sih? Ya usaha dengan sejenis yang aku gelutin, basic aku yang gelutin, Mas. Itu di bar, tapi bukan arti 100% alkohol enggak. Kan ada yang namanya non alkohol juga kan. Oke. Ya mungkin buka kedai kecil-kecilan kayak Seker-sekeran itu ya? iya, kayak kedai kopi apa segala macem. Tapi diselipin bir gitu. Tetep mau alkoholin raketang 5%. Oh gitu. Tapi belum Mas belum sempat terwujud atau Belum, Mas. Belum sempat terwujud. Tapi insya Allah yakin nggak Mas? Dalam 4 tahun Mas bisa punya usaha itu? Insya Allah yakin, Mas. Yakin ya? Ayo haruslah punya talent kok ya toh. Nah, terus kita membaca kriteria orang Mas. Orang mau, kalau divisinya Mas Rahmat cenderung ke ini ya, klub ya? Ya kan? Bar and resto, Bar and resto. semi club. Semi club berarti ya kan? Nah, rata-rata nih dari surveinya Mas Rahmat sebagai pengalaman, orang masuk ke klub atau dunia malam kembali lagi, itu karena dia 1 penasaran, 2 emang galau, gabut, atau 3 emang dia tidak tahu sama sekali pengen nyoba. Itu 3-tiganya masuk, Mas. Malah masuk apa? Masuk apa? Kok bisa? Kita kerja di dunia hospitality, di mana seluruh jiwa kita itu bikin orang senang. Pekerjaan kita nih udah bikin orang senang. Nggak mungkin orang datang ke tempat hiburan malam, dia nggak tahu punya masalah apa. Yang kedua mungkin stres, butuh hiburan. Yang ketiga galau apa segala macam. Berarti pedot apa piye? Tugas kita Menghibur. bikin dia enjoy, bikin menghibur dia. Oke. Kayak gitu, Mas. Oh,
Jadi menyediakan fasilitas untuk apabila yang galau gabut ya biar dia refresh lagi. Iya. Walaupun keluar galau lagi. Iya, kadang-kadang aku tuh juga mikir loh Mas. Padahal masuk di dunia seperti itu tuh kan secara tidak langsung ya tidak ada yang mengharuskan orang minum alkohol ya masuk dunia malam. Nggak harus. Yang nomor 2, kok orang pada mau? Padahal dia minum, dia mabuk, dan mungkin harga alkoholnya juga saya bilang mahal. Kok ya dia sampai totalitas seperti itu? Padahal akhirnya juga sendiri dia mabuk. Dan dia menyesali itu. Kenapa Mas itu? Aku kadang-kadang masih butuh jawaban karena kemarin dari narasumber kita sudah sedikit menjawab tapi belum mengerucutkan saya. Dalam artian, kowe ngerti jenenge kuwi nglarani awakmu dhewe. Kenapa kowe gelem? Dan mbok baleni lho. Itu loh. Apa ya? Menurut jawaban Mas Rahmat, analisa Mas Rahmat apa? Jadi gini Mas, saya gambarkan diri saya dulu lah. Ya. Saya pergi ke hiburan malam, ya kan? Sebagai pekerja yang bekerja ke sana, nggak tahu kalau saya ini punya masalah apa atau segala macam, atau mungkin mau ikut-ikutan doang. Banyak macam ya Mas. Ya, gue mau kesini jadi biar snapgram atau segala macam, mabok dibilang, wih hebat kayak gitu kan. Tapi juga nggak semua orang seperti itu. Tapi juga ada orang yang mau menikmati juga Mas. Nggak mau yang gerasak gerusuk segala macam. Dia nikmatin minum segala macam, live musik apa. Jadi kalau yang tadi Mas Bagus bilang sih kepuasan Mas. Kepuasan seseorang. Kepuasan seseorang. Yang bisa membedakan orang yang datang nih, orang yang galau banyak pikiran, sama orang yang pengen menikmati crowd-nya di situ. Itu secara pribadinya Mas Rahmat atau psikolognya Mas Rahmat itu bisa membaca nggak? Oh ini orang lagi galau. Bisa Mas. Dari apa Mas? Dari gerak-geriknya juga, mungkin dari raut wajahnya juga kita juga melepur ada murung. Kita juga kerja di situ kan harus bisa baca karakter orang masing-masing Mas. Seperti itu. Tapi angel ya Mas. Jadi orang masuk ke situ, jenengan bisa tahu dia lagi apa, ada masalah atau enggak. Dan itu nge-treatnya sama nggak sih Mas? Antara orang yang pengen menikmati dengan orang yang punya masalah. Beda Mas. Setiap orang kita nge-treatnya beda-beda. Tapi bagaimana kita nge-treatnya itu, lo lupakin aja lah masalah lo kayak gitu. Tapi kalau orang yang mau menikmati, kita ajak ngobrol tuh nyambung. Tapi kalau misalkan ada yang seseorang yang punya masalah ataupun apa, kita ajak ngobrol itu kebanyakan diem biasanya. Cuma jawab seadanya aja udah. Udah akhirnya, oh ya udah mungkin butuh sendiri atau mungkin untuk ngobrol berdua segala macam, tinggalin aja. Tapi pernah nggak menemui tamu atau customer, dia basically-nya pengen menikmati gitu. Tapi setelah dia minum, dia baru curhat bahwa aku tuh ada masalah. Ada Mas. Iya. Beraneka ragam karakter tamu pun juga pernah saya temuin Mas. Pernah nggak Mas? Dalam dunia malam ini kan banyak konsolidasi tuh Mas. Maksudnya lobby orang-orang di sekitar, ya kan? Pernah nggak jenengan ada salah satu customer order terus tiba-tiba orderan tersebut atau tempat tersebut udah diisi oleh orang lain dan orang itu merasa marah, tidak diprioritaskan? Pernah. Diarahkan masih bisa atau dikasih penjelasan? Ya awalnya kita kasih penjelasan dulu lah, minta maaf. Tapi kan gak semua orang bisa kayak gitu, Mas. Ada triknya Mas. Oh ada triknya. Biar triknya, aku buat diajari. Ya jadi gini, triknya kalau misalkan ya kita apologize dulu lah, minta maaf, bla 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 segala macam. Kita pindahkan tempat yang lebih nyaman. Ya mungkin ada, kita kasih permintaan maafnya itu ya sebuah komplimen apa terserah. Jadi biar dia bisa balik enjoy lagi. Oke, biar nggak emosi ya Mas. Yang penting tata cara bicara kita ke mereka yang lagi marah itu seperti apa. Bisa diterima yang bisa diterima. Oke. Kalau ini Mas, ke culture shock pertama kali Mas kerja di dunia malam tuh apa? Culture shock. Merasa gini, karena kan perubahan dari Jakarta terus sempat pindah ke sini ya, Semarang terus sekarang ke Jogja, karena pasti culture-nya beda tuh. Beda, benar. Nah itu apa Mas? Apa ya Mas? Ya mungkin dari orang-orang sekitar sih. Orang-orang sekitar ya. Nggak bisa disamain ya Mas ya. Tapi kalau di Jogja ini lebih adem kayak. Iya, lebih adem. Bener sih.
Beda sama Jakarta berarti. ya, Beda Mas? mas. Kalau Jakarta lebih ke gimana sih Mas orang clubbing tuh? Orang masuk klub tuh gimana? Lebih gimana ya? Oh dia mau kelihatan wah. Oke. Siapa aku gitu ya. Iya. Kalau di sini lebih enggak ya. Lebih humble mungkin karena Lebih humble. karena ada unsur Jawanya kali ya. Mungkin mas. Gitu. Kalau pengalaman lucu apa Mas di dunia malam selama berpuluh tahun ini? Pengalaman lucu ya mas. Aduh pengalaman lucu apa ya? Ada Kak? Gitu. Ada sih tapi udah lupa apa pengalaman lucunya. Aduh. Lucu udah lupa. Gitu pasti kan ada tuh seru. Ya kan? Kalau aku pribadi ya kan kemarin aku bilang sama narasumberku tuh di mana ada salah satu event dia datang tapi nggak tahu eventnya itu apa. Gitu. Makanya aku tanya Mas Rahmat, pernah nggak menemui hal lucu lah bukan aneh sih dalam perjalanan Mas Rahmat gitu? Ada mas pasti mas. Pasti ada ya? Pasti ada. Nggak mungkin pasti suka dukanya pasti ada. Dilewatin apalagi udah hampir 15 tahun, 17 tahun kan. Kayak gitu. Tapi selama 17 sampai 20 tahun ini Mas Rahmat berkecimpung di dunia malam. Maaf sorry ya Mas ya. Nggak bosen Mas? Bosen mas. Bosen ya? Bosen. Bosen karena situasi atau karena ya ini bukan dunia aku lagi atau emang pengen lebih baik ke depan? Setiap orang pasti pengen lebih baik ke depannya mas. Iya kan? Tapi di samping itu kita mau berusaha, kita mau nyari kerjaan yang sesuai dengan passion, tapi nggak dunia malam itu seperti apa. Gitu. Ya mau nggak mau kalau misalkan mau lepas benar-benar dari dunia malam ini, ya harus benar-benar harus siap kehilangan passion kita kayak gitu. Gitu ya. Banting setir lah ya, Begitu banting setir ke usaha. Katakanlah usaha Mas Rahmat ini masih running kan perlu adaptasi ya. Adaptasi benar. Nanti takutnya bisa nggak kembali lagi ke dunia seperti itu? Kalau dari teman-teman aku sendiri kan ada tuh Mas orang yang pernah bekerja di dunia malam dia expand ke usaha terus tiba-tiba pertanyaan dia cuma satu, aku terbiasa pegang A kok tiba-tiba dapat B. Ada masalah Ya kan? Terus beberapa temanku juga ada seperti ya gitu. Kalau Mas Rahmat sendiri, karakter Mas Rahmat tuh begitu aku fokus di usaha apa yang aku bikin, akan totally di situ atau masih membayangi figur-figur pekerjaan lama? ya kalau setahun 2 tahun sih pasti masih Kebayangin ya, Iyalah. kebiasa pegang gitu, Iya. terus ya, Ya apalagi nanti kan kalau udah punya usaha, udah berkeluarga, ya lebih baik fokus ke usaha keluarga aja. Walaupun penghasilan kecil, tapi yang penting bahagia keluarga. cocok. Kalau rencana nikah Mas, kapan Mas? Nikah ya? Aduh ngomongin nikah. Ada yang mau Ayo nggak ya? dong. Tuh ada yang mau nggak? Nikah. Ntar kalau udah dapet jodohnya kali ya. Tapi itu punya planning nggak Mas? Oh aku berapa tahun lagi pengen? Pasti mas. Pasti ya. Orang rumah, saudara-saudara udah pasti ngejar-ngejar terus. Kapan. Tapi aku sendiri kalau ditanyain sama orang tua atau saudaraku tuh, kalau ditanya kapan nikah itu seperti halnya kita ditanyain kapan mati. Iya, itu pertanyaan sakral yang sampai sekarang aku belum bisa jawab karena menurut aku pernikahan itu menurut adatku pribadi ya Mas karena saya Jawa itu kan sakral sekali. Gak cuma menyatukan antara cewek dan cowok. Bener mas. Tapi leluhur kita juga menyatu gitu. Makanya saya tuh apa ya pengen ngobrol sama jenengan itu apa ya? Aku menjadi sedih malah. Enggak karena gini loh. Pekerjaannya Mas Rahmat ini kan pekerjaan yang aku bilang santun dan mungkin perlu effort yang tinggi dalam pribadi Mas Rahmat. Tapi di lain sisi sosok wanita ini kan nggak bisa memandang secara global sebuah usaha gitu. Kalau dari Mas Rahmat sendiri piye toh cara meyakinkan seseorang untuk bahwa ya aku tuh bisa bahagiain dan yakinin kamu gitu. Itu mungkin buat teman-teman di luar sana juga bahwa pekerjaan itu bukan mencerminkan sebuah penghasilan. Benar. Ya toh Mas? Itu makanya kalau Mas Rahmat dhewe biyen cedak karo wong wedok. Yakin kene piye kowe? Ya sih kalau udah baru pendekatan gitu, ya saya jujur dulu aja, saya bekerja seperti ini. Oke. Ya, kalau mau ya jalan, kalau enggak jangan sampai nantinya udah 2 sampai 3 bulan 4 bulan baru ngomong kamu nggak ada waktu apa segala macam karena kerjaanmu seperti ini.
Nah, lebih baik ngomong dari awal, Mas. Dan kalau bisa ya komit lah ya, Harapan kita. harapan kita seperti itu. Gitu. Iya sih, benar. Tapi yang sebelumnya sempat Mas sudah bilang dia fine-fine aja kan dengan hal itu sebenarnya. Iya, fan-fan aja. Terus yang bikin sakit hati juga, kemarin saya sempat menjalin hubungan sama seseorang. Udah jalan kurang lebih 4 bulanan lah ya. 4 bulan. 4 bulanan, terus tiba-tiba dia menghilang. Alasannya dijodohin. Nggak menghilang sih, tapi Nggak ada komunikasi. nggak ada komunikasi. Beberapa hari nggak ada komunikasi. Saya tempat tanya teman-temannya, bla 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 bla. Akhirnya baru dia jawab, aku tuh Jodohin. dijodohin. Kok kayak lucu gitu ya? caranya gitu ya? Iya, makanya lucu. Terus yang bikin saya sakit hati, dia ngomong, aku suka dunia malam tapi nggak sama orangnya. Waduh. Sakit hati ya tuh ya. Wah, Jan. Aduh, Jadi dalam banget ya. Dalam banget ya dia. Wah, mak jelek Mas, tenan, ra ngapusi aku. Nggak apa-apa. Aku suka dunia malam tapi bukan orangnya. Oh ya, not itu. Mas Rahmat sakit. Biar Apa? aja. Ya sempat dengan kata-kata itu sempat shock sih. Shock ya. Shock sih ya udah biar. Kalau dalam itu aku ikut campur sedikit. Itu emang Mas Rahmat salah memilih, salah mengetrit atau emang dianya yang emang basically-nya nggak betul. Ya nggak tahu deh Mas mana yang benar yang mana yang betul. Tapi kalau mungkin ya udah dikasih mungkin Tuhan dia bukan yang terbaik ya udah kita terima aja. Bisa legowo itu. Bisa Ya? legowo. Tapi belum sempat dikenalin orang tua. Bro. Sudah. Hah? Sudah Mas. Wait, Jan. Aku udah sempat ketemu orang tuanya kok. Kok bisa ngomong gitu ya? Video call terus ketemu langsung sama orang tuanya. Kok bisa Mas? Aku di luar pikiranku Mas. Jujur. Orang cowok berjuang buat memenuhi kebutuhan dan keluarga mungkin dan di pertengahan jalan menemukan orang yang dia suka tapi dia masih menyeleksi asal muasal kita bekerja kan. Iya. Mungkin dia punya shock. Ya kan dibicarain Trauma. awal kan bisa. Iya. Nggak cuman terus ngilang kayak opo. Tapi justru pengakuan dia dijodohin itu dari dia sendiri apa Mas dapat info dari orang? Dari dia. Tapi sih bukan dijodohin, tapi Emang sengaja selingkuh. mengaku. Walah. Selingkuh ngomong ngakunya dijodohin. Iya. Ben raketok salah. Iya. Aduh, makanya teman-teman wanita-wanita yang hebat di luar sana hargai perjuangan cowok apapun itu. Padahal Hah? yang dia minta pun selalu aku turutin. Loh, wih, dituruti terus loh. Ngono jadi di sini. Nggak pernah ngomong enggak saya. Oh, Yo, Yo. beli. jan wis penak dadi wong wedok tetep yes, aku tetep yes. Tapi aja diselingkuhi ya. Nah. Mungkin dia masih membandingkan masih mencari yang terbaik versi dia. Mungkin masih labil juga. Ya, mesti umur usianya aja nom. Nah, sing nom-noman kuwi kudu mateng edukasine, ya toh. Gitu. Dua-dua. Walah, lorikur berarti kelahiran piro Mas? 2000? 2000. 2000. Wah. Wis Jan. Ya mungkin ya dia masih pengen menikmati orang-orang yang menurut dia itu layak, Mas. Tapi seumpama pun panjenengan jadi, ya aku bukan ikut campur lagi, malah kasihan panjenengan. Ya toh Mas, mungkin ya bener legowonya ya mungkin Tuhan memberikan batasan ya mungkin cukup sampai di sini kenal sama orang tersebut. Iya. Ya kan? Gitu. Berarti berapa hari sekali Mas Rahmat pulang ke Jakarta? Berapa bulan sekali, sorry? Kalau pulang sih ke Jakarta jarang sih Mas. Orang tua tapi di Jakarta? Orang tua di Jakarta, di Bogor sih tepatnya. Bogor. Kabupaten Bogor. Enggak sebulan sekali gitu? Enggak. Justru malah Tapi orang tiap hari komunikasi sama beliau? komunikasi. Kadang ya telepon-teleponan, enggak setiap hari juga sih. Gitu-gitu. Kalau di Jogja ini di bagian klub apa lounge, Mas? Aku di semi club bar and resto. Lah, membedakan klub sama semi club tuh gimana sih, Mas? Aku bingung. Semi club itu ya awalnya itu bukanya dari resto dulu Mas. Malamnya baru berubah ke jadi klub. Resto sama lounge tuh beda nggak, Mas? Lounge beda Mas. Apa bedanya? Lounge itu ya kayak contoh kita ruangan seperti ini, cuma dialunin musik slow-slow atau live band doang bisa Mas. Kalau klub itu kan DJ juga. Kalau resto? Resto ya full resto, bisa fine dining, bisa Kalau lounge nggak bisa fine dining emang? bisa juga. Nah, itu loh yang bedain lounge sama resto tuh, Mas. Aku sampai sekarang belum ngerti aku.
resto. Heeh. Ya resto kan kayak rumah makan juga ya Mas ya. Heeh. Bisa juga kayak lounge juga, lebih ke ngecil-ngecil gitu sih. Ada DJ-nya. Ada DJ tapi Kalau yang lounge? slow, live musik. Oh, kayak deep-deepan aja lah gitu. Iya sih. Kalau resto cenderung ya totalitas F&B. F&B aja buat makan aja. Oke. Seperti itu. Malamnya klub. Malamnya klub. Kapan-kapan aku pengen ke sana. Weh, jangan menikmati klub. Klub. Tapi di sana untuk rekrutmen kayak DJ itu ada yang ngaudisi nggak sih Mas? Ada Mas. Nah, untuk klubnya, semi klubnya Mas Rahmat, mau tanya, karakter apa untuk performan DJ-nya? Karena setiap DJ kan ada fak-fak kayak progresif, jungle, apa-apa gitu kan. Fokusnya di apa Mas? Apakah harus bisa ngeblend semuanya? Apakah dia memainkan alirannya itu melihat crowd-nya gitu? Itu gimana Mas? Aku pengen Kalau di tempatku sendiri kita open format. open format. Open format. Jadi ikutin yang tren sekarang ini Mas. Oh, update. Update. Oke. Tapi nggak boleh yang namanya breakbeat, nggak boleh. Breakbeat itu campur sari di DJ ya berarti? Tutup Mas. Apa kuwi? Sing kayak neng musik-musik kota ae. Tak dung ngono. Walah, iya. Breakbeat aja jenenge itu. Walah, iya. Tapi total ada residen berapa Mas DJ-nya? Aku sekarang 4, residen 4. Residen 4. Lah terus yang di depan DJ yang suka joget-joget itu apa Mas jenenge? MC, apa host? Itu MC. Oh, MC. Oh iya. MC itu ya buat mic controlnya yang buat ngangkat suasananya lebih hidup lagi. Gitu. Pertanyaan terakhir Mas. Sudut pandang Mas Rahmat tentang anak muda zaman sekarang yang masuk klub dan bar itu gimana sudut pandangnya? Sudut pandang ya bisa dibilang positif atau negatif ya Mas, tergantung juga sih. Tapi Nggak ada bisa larangan. marketnya Mas Rahmat tuh cenderung ke anak muda atau maaf setengah tua atau yang orang-orang bisnis gitu? Semua masuk Mas. Semua masuk. Gitu. Tapi itu bisa make sense dengan apa untuk performan DJ-nya Mas? Bisa. Kan kadang-kadang orang sekarang itu kan nggak tahu lagu-lagu lama. Iya. Tapi yang penting dia pecah gitu ya. Iya benar. Aduh, sangat pengalaman sekali. Jadi gini, Sobat Mas Bagus, kali ini Mas Rahmat tuh sharing yang mendalam tentang perjalanannya hidup untuk bekerja, meyakinkan orang tua bahwa pekerjaan itu halal dan kembali lagi ke orangnya. Note yang bisa aku ambil bahwa hargai sebuah pekerjaan seseorang untuk mencapai titik minimal dan maksimal dalam hidupnya. Jadi siapapun jangan dilihat dari apa yang dia kerjakan, tapi bagaimana dia berperan dalam hidupnya. Terima kasih Mas Rahmat atas Terima kasih, Mas waktunya. Bagus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.